Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Zahra Faraini dengan NIM 214230098. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS PKI saya. Langsung saja yang pertama. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai pengukur nilai. Saat ini, digitalisasi juga telah merambah sektor keuangan baik kedudukannya sebagai alat transaksi maupun beberapa sektor industri jasa pengelola keuangan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan saudara terkait fenomena uang digital yang saat ini sudah sangat lazim digunakan oleh mayoritas masyarakat, bahkan saat ini cenderung mengalihkan preferensinya menggunakan uang digital. Jadi menurut saya, fenomena uang digital saat ini yang sudah sangat digandrungi membuat kehidupan perbelanjaan menjadi lebih mudah. Di masa sekarang, kita tidak lagi perlu membawa uang saat berbelanja dan mengurangi resiko kehilangan uang tersebut. Uang tersebut dapat berpindah dengan mudah, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Namun, tentu saja, uang digital juga memiliki kekurangan. Banyak bank sentral di dunia yang tidak menyetujui adanya uang digital karena menganggap bahwa uang digital ini jauh dari pengawasan badan otoriter pemerintah yang memungkinkan terjadinya kriminal di dalamnya, seperti Bitcoin yang termasuk dalam cryptocurrency. Jadi Bitcoin ini jauh dari pengawasan badan otoriter sehingga dia dalam hal keamanannya masih kurang. Soal kedua, sejauh apakah pemahaman saudara mengenai kedudukan hukum syariat terkait keberadaan uang digital? Pada dasarnya, semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Atas dasar tersebut juga berlaku pada uang digital. Penyebab dilarangnya transaksi seperti haram selain zatnya seperti mengandung gharar dan tidak jelas atau tidak sah akadnya. Dalam penggunaan uang digital yang perlu diperhatikan adalah dalam hal akad yang terjadi. Uang digital merupakan fitur netral bergantung pada barang yang diperjualbelikan selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti gharar dan memenuhi unsur utamanya yaitu halal. Maka uang digital dapat digunakan karena fungsi uang digital juga sama seperti uang fisik, seperti uang kertas atau uang logam. Pertanyaan selanjutnya, sejauh apakah pemahaman saudara mengenai kedudukan hukum syariat terkait keberadaan uang digital? Peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maraknya uang digital yang beredar adalah salah satunya menyediakan fitur agar dapat menggunakan uang digital di tempat dagangannya, seperti di rumah makan. Banyak masyarakat yang cashless atau tidak membawa uang secara fisik, itu lebih senang menggunakan uang digital. Jadi dengan disediakannya fitur uang digital seperti QRIS, dapat memudahkan dalam pembayaran dan dapat menarik minat masyarakat karena mereka lebih dimudahkan. Pertanyaan selanjutnya, banyak kritik terkait penggunaan uang kertas atau koin selain dinar dan dirham. Menurut saudara, apakah permasalahan tersebut mampu diatasi oleh penggunaan uang digital? Penggunaan uang digital menurut saya belum mampu mengatasi masalah tersebut, karena dalam penggunaan uang digital juga masih mendapat kritik tersendiri yang perlu diselesaikan, seperti bagaimana uang digital dapat dinyatakan aman digunakan dan bagaimana uang digital dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, sama halnya dengan permasalahan antara uang kertas atau logam dan dinar dirham yang masih tidak diterima atau mendapat kritikan dari sebagian masyarakat. Nomor 2, riba secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Seluruh ulama 4 mazhab sepakat bahwa riba merupakan aktivitas yang haram. Pertanyaan pertama, dapatkah saudara ceritakan apakah di sekitar tempat tinggal saudara masih ada praktik riba secara terang-terangan, beserta cara saudara dalam menanggapi problematika tersebut? Praktik riba yang masih biasa terjadi adalah riba di mana seorang menukarkan barang dengan barang lain yang kualitas, kadar, atau kuantitasnya tidak sama. Biasa terjadi dalam keluarga, di mana jika seorang sanak saudara menginginkan
suatu barang dari saudaranya yang lain, maka dia akan menukarkan dengan barang lainnya yang terkadang dari segi kualitas bahkan kuantitasnya tidak sama, dan hal itu jarang dipermasalahkan padahal di dalamnya mengandung riba. Dalam hal tersebut, yang dapat kita lakukan adalah memberitahukan bahwa dalam pertukaran tersebut dapat terkandung riba meskipun hal tersebut dilakukan sama keluarga. Setelah itu, dapat memberi contoh bagaimana pertukaran yang baik agar tidak mengandung riba. Pertanyaan selanjutnya, terkait dengan riba, ada bunga bank yang kedudukan hukumnya saat ini masih banyak menghasilkan masalah khilafiyah. Bagaimana saudara mensikapi perbedaan tersebut? Lantas, apa langkah konkret akibat sikap saudara tersebut terhadap adanya bunga bank? Tentang adanya bunga bank, tentu akan banyak perbedaan dari pandangan tentang bunga bank tersebut. Cara saya menyikapinya adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu poin-poin apa yang menjadi perbedaan pada setiap pendapat, kemudian membandingkannya, lalu menerapkan yang dirasa paling sesuai dengan yang kita pahami. Dalam hal bunga bank, memang sangat diusahakan untuk dihindari, maka saya akan sebisa mungkin menghindari bunga bank. Salah satu caranya adalah dengan beralih kepada bank syariah. Pertanyaan selanjutnya, seberapa dalam saudara mengenal riba? Bisakah saudara menjelaskan jenis-jenis riba beserta contohnya? Jadi riba itu terdapat 4 jenis. Yang pertama riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas yang berbeda, yang disyaratkan oleh yang menukar. Contohnya, menukar emas dengan emas, tetapi emas yang ditukar tersebut tidaklah sama kualitas yang disyaratkan saat akan menukar emas tersebut. Yang kedua ada ribayat, yaitu riba yang ada ketika kegiatan jual beli di mana saat transaksi tidak ada ketegasan dalam nominal pembayaran dan kesepakatan kapan barang akan diserahkan kepada pembeli. Contohnya, seseorang membeli suatu barang, kemudian si penjual tidak menyebutkan dengan jelas harga dan barang tersebut. Maka barang tersebut sewaktu-waktu dapat berubah harganya dan pembeli tidak dapat melakukan protes atas hal tersebut. Yang ketiga ada riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang sebab memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya, jika seseorang meminjam uang kepada si pemberi pinjaman, namun pemberi pinjaman mencaratkan bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam tenggat 1 tahun dengan penambahan pengembalian dari nominal yang dipinjam, dan jika terjadi keterlambatan nominal tersebut akan bertambah. Kemudian, yang keempat ada riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada ketentuan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau memberi hutang. Contohnya, seseorang meminjam uang si pemberi pinjaman mengharuskan dan mensyaratkan agar orang yang meminjam tersebut mengembalikan hutangnya dengan penambahan biaya untuk keuntungan orang tersebut atau orang yang pemberi pinjaman. Kemudian nomor 3, instrumen mengendali lalu lintas keuangan atau moneter di Indonesia saat ini meliputi BI, OJK, dan LPS. Pertanyaan pertama, bagaimana penilaian saudara dengan ketiga lembaga tersebut? Apa urgensi lembaga-lembaga tersebut harus terpisah? Menurut saya, ketiga lembaga tersebut tidak perlu dipisah dalam urgensinya. Malah ketiga lembaga tersebut harus lebih berkoordinasi dan bersinergi dalam mewujudkan integritas perlaporan perbankan. Dengan diperkuatnya koordinasi ketiga lembaga keuangan tersebut, diharapkan dapat memberi informasi yang akurat dalam alur lembaga jasa keuangan. BI, OJK, dan LPS merupakan 3 otoritas lembaga jasa keuangan di Indonesia. Sejauh ini, menurut pendapat saya, harus lebih memperketat dalam pengawasannya dalam alur jasa keuangan, agar masalah-masalah keuangan dapat segera teratasi, terutama pada masa sekarang ini, di mana mulai banyak permasalahan keuangan dan ekonomi yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, OJK memiliki sistem pengawasan sebagai sebuah bentuk pengendalian lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kinerja OJK saat ini? Adakah hal-hal yang belum dikelola secara baik oleh OJK? Menurut saya, kinerja OJK saat ini terus mengalami perkembangan dan saja hal tersebut yang diusahakan oleh OJK. Di tengah maraknya permasalahan ekonomi sekarang, di mana inflasi meningkat dan isu akan adanya resesi, OJK berusaha untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dengan kebijakan-kebijakannya. Salah satunya adalah OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk mencermati risiko pasar agar dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Menurut saya, hal yang belum OJK kelola dengan baik dalam segi internal yang mungkin perlu menetapkan aturan terkait dengan hal yang belum diatur dan diamanatkan oleh peraturan-peraturan di atasnya dan selalu berkoordinasi untuk memperjelas wewenang. Pertanyaan terakhir,
Nomor 4, dalam melakukan aktivitas ekonomi saat ini, mustahil seseorang terbebas dari praktik perikatan atau maupun percampuran yang secara faktual mengikat beberapa lembaga atau individu dalam operasional kesehariannya. Menurut saudara, bagaimana sistem perikatan yang telah berjalan di Indonesia? Perikatan atau ikatan dalam Islam adalah akad. Perikatan atau akad Indonesia tentu diatur dalam undang-undang. Menurut saya, dalam hal perikatan ini atau akad Indonesia masih perlu ditegaskan dalam aturan hukumnya agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap sebuah ikatan tersebut. Selanjutnya, ceritakan pengalaman saudara mengenai aktivitas perikatan dan atau percampuran. Aktivitas perikatan yang pernah saya lakukan adalah perjanjian dalam hal jual beli, di mana dalam jual beli akan terjadi ikatan atau perjanjian antara pembeli dan penjual, seperti kapan barang tersebut akan sampai pada pembeli dan berapa harga dari barang tersebut. Sedangkan untuk pencampuran, saya sendiri belum pernah melakukannya karena biasanya dalam pencampuran terjadi jika seorang sedang bekerja sama, membangun sebuah bisnis di mana syarat pencampuran yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, hak milik diestimasi sebelum pembagian, keuntungan untuk bersama, dan profit sharing ditentukan secara jelas. Pertanyaan terakhir, bisakah temukan contoh praktik perikatan yang tepat dan belum tepat yang pernah saudara lakukan? Temukan di sekitar tempat tinggal saudara. Contoh praktik perikatan yang menurut saya sudah tepat saya lakukan adalah perikatan atau akad jual beli di mana melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Sedangkan untuk perikatan yang belum sesuai biasa terjadi karena adanya kelalaian sehingga melebihi dari waktu yang telah disepakati bersama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.